wabarakatuh. Saya Brian Alexander Garipati Nama selaku asisten praktikum kimia dasar. Hari ini kita akan melaju ke materi ketiga, yaitu penyiapan larutan. Penyiapan larutan sendiri terdiri dari 3 subbab. Yang pertama pengenceran, molaritas, dan normalitas. Pengenceran itu adalah suatu cara untuk membuat larutan dengan konsentrasi yang lebih rendah dari konsentrasi yang lebih tinggi. Molaritas sendiri adalah banyaknya mol zat terlarut setiap 1 liter larutan. Sedangkan normalitas adalah banyaknya grek atau gram ekuivalen tiap 1 liter larutan. Seperti di sini ada 2 contoh soal untuk menjelaskan molaritas dan normalitas. Kita mulai dari molaritasnya dulu. Di sini molaritas terdiri dari rumus W sama dengan persentase larutan dibagi 100 kali volume. 100 ini didapat dari gelas ukur yang akan kita pakai. Kita masukkan rumusnya. Persentase NaCl dipilih dari persentase yang dibutuhkan. 10% per 100 dikali volume. Volume ini kita masukkan 25. 25 ini dari mana? Dari labu ukur yang akan kita pakai. Nanti dimasukkan ke dalam labu ukur berukuran 25. Hasilnya adalah 2,5 gram. Kemudian lanjut ke dalam rumus pengenceran. Kita akan pakai ini C1 V1 sama dengan C2 V2. C1 adalah rumus yang konsentrasi yang kita akan mau buat. Sedangkan V1 adalah volume yang dibutuhkan. C2 kita pakai rumus dasarnya 10% dikali 100. Oh maaf, C1 ini diambil dari konsentrasi larutan awal. Nah, sedangkan jadinya ini C2 nya 2%. Jadi 10 V1 sama dengan dikali 200. V1 nya ketemu 20 mili. Nanti pada saat uji coba kita menimbang NaCl sebanyak 2,5 gram, lalu dimasukkan ke dalam labu ukur berukuran 25 mili. Nanti tambahkan Aquades air batas tera. Kemudian kita ambil larutan tersebut sebanyak 20 mili, ditaruh dalam gelas beker berukuran 100 mili dan ditambah Aquades sampai batas tera. Nah, sekarang lanjut nomor 2, kita akan menghitung normalitas. Di sini rumusnya adalah N sama dengan persentase larutan dikali Rho massa jenis dibagi massa atom relatif dikali 1 per valensi. Kemudian nanti akan dilanjutkan dengan rumus pengenceran pada akhirnya. Di sini diketahui bahwa ARH adalah 1, ARN adalah 14 dan ARO adalah 16. Nanti ini akan jadi patokan kita akan dalam menghitung massa atom relatif. Kita masukkan dulu rumusnya. N sama dengan persentase asam nitrat itu kita diketahui 65%. Dikali Rho 1,3 dibagi
Masa atom relatifnya kalau diakumulasikan ini ketemunya adalah 63 kali 1/1. 1 ini adalah valensi dari HNO3. Kalau disetarakan kita bisa tahu bahwa HNO3 adalah H plus tambah NO3-. Karena ini sudah setara, jadi kita hitung bilangan belakangnya. Karena sama-sama 1, jadi bisa dikatakan bahwa valensi dari HNO3 adalah 1. Lanjut. Kalau ini dijumlah, maka ketemunya adalah 1,34%. Sudah ketemu normalitasnya, kita masukkan ke dalam rumus pengenceran. C1 ini adalah konsentrasi awal, yaitu 1,34 dikali volume awalnya. Ya ini ini adalah yang dicari. C2 nya kita pakai ini dikali 100 mili. Maka V1 nya ketemu 7,5 mili. Nanti dalam perhitungannya ini jauh lebih ringkas karena kita hanya akan mengambil 7,5 mili larutan asam nitrat di lemari asam, kemudian ditaruh ke dalam labu ukur 100 mili dan ditambah aquades sampai batas tera. Mungkin itu saja dari perhitungan yang akan kita pakai untuk praktikum hari ini. Selanjutnya kita akan lanjutkan dengan praktek. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Adinda Nurul Komaria dari program studi Ilmu Kelautan. Di sini saya sebagai asisten praktikum kimia dasar. Untuk melanjutkan yang tadi, kita akan melakukan pengenceran NaCl konsentrasi 10% dengan volume 25 mili dan juga larutan asam nitrat atau HNO3. Untuk alat yang dibutuhkan yaitu ada pipet ukur, bola hisap, gelas beker, labu ukur, corong, kaca arloji, dan juga spatula. Untuk bahan yang dibutuhkan yaitu ada NaCl, larutan asam nitrat atau HNO3, aquades, sarung tangan, aluminium foil, dan juga kertas label. Baik, untuk langkah pertama kita akan menimbang NaCl sebesar 2,5 gram. Sebelum itu, kita memasukkan kaca arloji terlebih dahulu ke dalam timbangan analitik. Kemudian kita akan menganalkan timbangan analitiknya. Setelah itu kita akan memasukkan NaCl-nya sebesar 2,5 gram dengan menggunakan spatula.
Setelah selesai, kita akan bawa kembali ke meja kerja. Untuk langkah yang selanjutnya, kita akan melakukan pengeseran NaCl dengan menggunakan Aquades. Yang pertama, kita akan memindahkan bahan NaCl ke dalam labu ukur dengan menggunakan bantuan corong. Setelah itu kita bisa menambahkan Aquades sampai batas tera. Setelah itu kita akan menghomogenkan larutan NaCl-nya. Tapi sebelum itu kita akan menambahkan aluminium foil ke dalam untuk menutupi mulut dari labu ukurnya. Dan inilah untuk larutan NaCl konsentrasi 10% dengan volume 25 ml. Untuk proses selanjutnya, yaitu kita akan membuat larutan NaCl konsentrasi 2% dengan volume 100 ml. Untuk langkah yang pertama, yaitu kita akan memipet sebanyak 20 ml larutan NaCl. Tapi sebelum itu kita akan memindahkan NaCl ke dalam gelas beker. Baik, setelah larutan NaCl dipindahkan ke dalam labu ukur 100 ml, kita akan tambahkan Aquades sampai batas tera. Setelah selesai, kita akan menutup mulut labu ukur dengan menggunakan aluminium foil untuk dihomogenkan. Nah, untuk proses ini disebut proses pengenceran karena mengencerkan sebanyak 20 ml larutan NaCl 10% ke dalam 100 ml Aquades dengan hasil akhir larutan NaCl sebesar 2%. Sehingga larutan NaCl dengan konsentrasi 2% sebanyak 100 ml siap untuk digunakan. Baik, untuk proses selanjutnya, kita akan melakukan pengenceran larutan asam nitrat atau HNO3. Langkah yang pertama yaitu kita akan mengambil larutan asam nitrat atau HNO3 sebanyak 7,5 ml di lemari asam. Langkah selanjutnya adalah mengambil larutan HNO3 dalam lemari asam. Pertama-tama kita nyalakan dulu lemari asamnya, kemudian kita mengambil larutan sebanyak 7,5 ml. Baik, untuk langkah selanjutnya yaitu kita akan menambahkan Aquades hingga batas tera. Kemudian kita akan menghomogenkan larutan. Baik, ini merupakan proses untuk pembuatan larutan HNO3 0,1 m. Sekian praktikum pada materi hari ini. Sampai jumpa di praktikum selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.